Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penilai ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Firmansyah Al-Muntaqo, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 periode 2 tahun 2025 dengan bidang studi Pendidikan Bahasa Arab dari LPTK Universitas Negeri Semarang dengan NIM 2598020347. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja di Sekolah SMA Islam Cipasung, tepatnya di kelas 10, dengan materi pembelajaran Taksimul Kalimah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini cuaca udah menunjukkan siang hari, maka Bapak akan mengucapkan selamat siang dalam bahasa Arab. Naharuka sa'idun. Sa'idun mubarak. Baik, bagus. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Al-an, kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bikhair. Alhamdulillah, ana bisayid kadzalik. Ma dadat sunar'an. Darsunan al-lughat al-arabiyah. Ma dadat sunar'an. Darsunan al-lughat al-arabiyah. Baik. Al-an, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk memimpin doa, Bapak berikan kepada KM di kelas ini, silakan. Qabla nastamir dirasatana hayana qra doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Setelah selesai berdoa, coba periksa dulu di sekitar kalian. Masih ada sampah atau tidak? Coba perhatikan di bawah kursi. Ada sampah, coba ambil dulu, kemudian nanti setelah selesai dibuang di tempat sampah. Persiapkan dulu alat tulis, pembelajaran bukunya juga seperti LKS dan buku tulis. Ista'dadtum. Ista'dadna. Fahimtum. Fahimna. Sekarang Bapak akan mengabsen dulu. Kalau dalam bahasa Arab, kegiatan mengabsen itu adalah kashful hudur. Apa mengabsen? Kashful hudur. Pertama, April hadirah. Mana April hadirah? Hadirah. Dewi hadirah. Fitri, Fitria hadirah. Summa Hilfi, Hilfi marido. Kelas, apakah ada yang belum diabsen? Kelas. Nah, untuk selanjutnya yaitu Bapak akan menyuruh kalian untuk berdiri, yakni akan menyanyikan lagu nasional. Lagu nasionalnya adalah Indonesia Raya. Tanah airku, tanah Aku berdiri dari Bandung ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu.
Man ta'rif ma mau fi usbu'il madi, yakni materi apa yang telah kita pelajari pada minggu sebelumnya apa? Mengenai benda-benda di dalam kelas. Benda-benda di dalam kelas dalam bahasa Arabnya itu adalah al-adawat fil madrasiyah. Contoh dari al-adawat al-madrasiyah itu seperti apa? Contohnya yang di sekitar kita. Kursi, Zahra, bahasa Arabnya apa? Kursiun. Sebelah sini kosakata yang berkaitan dengan bahasa Arab, benda-benda apa di sini? Maktabun artinya meja, betul. Maktabun artinya meja. Kemudian summa, kitabun artinya buku. Nah, itu semua merupakan benda-benda yang berada di dalam kelas. Kata-kata tersebut mempunyai pengelompokan kata sama yang akan dibahas pada materi hari ini. Materi hari ini kita akan membahas tentang taksimul kalimah. Dibaca apa ini? Taksimul kalimah. Taksimul kalimah, ada yang tahu dalam bahasa Arab ada berapa kelompok kata dalam bahasa Arab? Tiga. Silakan ini menjawab Bapak. Kelompok yang pertama itu apa aja? Isim, betul. Dua. Yang ketiga haraf atau huruf. Jadi kelompok kata dalam bahasa Arab itu ada tiga. Yang pertama ada isim, summa fi'lun, summa harfun. Jadi ada tiga. Kemudian, apakah kalian mengetahui ciri-ciri dari kalimat tersebut? Seperti apa? Ciri dari isim. Mislu, ya Muhammad. Ya di sana huruf apa? Huruf nida, betul, itu huruf nida. Nah, sama seperti yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak mau mengadakan pretest. Pretest mengenai taksimul kalimah atau pembagian kata. Dikerjakan sendiri-sendiri sekemampuannya dulu. Bapak memberikan waktu 5 menit buat kalian menjawab soal tersebut. Di sana ada kolomnya juga, kalian boleh ngisi di kolom ataupun langsung di jawabannya. Silakan, kalau tidak ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan sama Bapak kalau ada soal yang belum paham. 1 menit lagi, kalau yang udah selesai, kalian boleh dikumpulkan di meja masing-masing, kemudian nanti Bapak akan mengambilnya. Terima kasih sudah menyelesaikan tugas pretest ini yang pertama. Selanjutnya Bapak ada ice breaking. Tepuk pertama. Yang kompak 1, 2, 3. 2. Ketiga, kolamun. Apa? Kolamun. Tepuk 1. 2. 3. Betul. Keempat, madrosatun. Apa? Madrosatun. Diulangi. Tepuk 4. Madrosatun. Tepuk 3. Kolamun. Tepuk 2. Babun. 1. 4. Madrosatun. Tujuan yang pertama, yakni peserta didik mampu memahami istilah pada materi pengelompokan kata bahasa Arab dengan tepat. Jadi kalian tuh tahu bahwa di dalam bahasa Arab itu kata itu dikelompokkan
Jadi setiap Al-Quran ataupun hadis ataupun cerita deskripsi dalam bahasa Arab itu tidak lain adalah mempunyai istilah, punya pengelompokan kata masing-masing. Kemudian yang kedua, mengklasifikasikan. Jadi kalian tuh bisa mengelompokkan kata isim, fi'il, ini huruf dalam sebuah kata. Contoh, dahaba Ahmad ila masjidi. Kalian tuh bisa mengklasifikasikan mana yang disebut isim, fi'il, serta huruf itu kalian tahu. Jadi paham ketika belajar bahasa Arab. Ada tayangan video mengenai pengelompokan kata. Coba kalian simak baik-baik, istami jaidan. Kemudian apabila ada yang kurang paham, boleh ditulis nanti ditanyakan. Pertama ini kita akan membahas tentang 3 kelompok kata dalam bahasa Arab. Nah, kalau kita baca Al-Quran atau kita baca hadis atau apapun yang berhubungan dengan bahasa Arab, maka tidak akan terlepas dari 3 kelompok kata ini. Nah, yang pertama itu namanya ism. Ism itu banyak sekali ya. Jadi dalam bahasa Indonesia mencakup banyak sekali. Contohnya ada kata benda seperti buku, seperti mobil, seperti handphone. Bisa juga kata benda abstrak seperti cinta, seperti sedih atau bahagia, atau juga bisa seperti kata sifat seperti panjang, tinggi, pendek, atau mungkin kata-kata sifat seperti kebarat-baratan. Itu orang gayanya misalnya kebarat-baratan. Nah, kata-kata kebarat-baratan itu bisa menjadi juga sifat. Yang kedua adalah fi'il. Kalau definisi fi'il dalam bahasa Indonesia yang paling mendekati adalah mungkin kata kerja, walaupun fi'il itu lebih dari itu. Tapi untuk sementara waktu, definisinya cukup saja kata kerja dan dia berhubungan dengan waktu. Contohnya, dia sedang berlari, dia sedang memakan, atau dia telah pergi. Nah, semua ini berhubungan dengan waktu, baik itu di masa lampau atau masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Jadi kuncinya fi'il itu dia berhubungan dengan waktu dan dia ada sesuatu hal yang dikerjakan. Dan yang terakhir adalah harf. Harf adalah sebuah kata yang dia tidak mempunyai makna apabila tidak ada kata setelahnya. Kalau dalam bahasa Indonesia, contohnya seperti dan, ke, di, terus tentang, atau dari. Semua ini tidak ada artinya kecuali ada kata-kata setelahnya. Itu dia 3 kelompok kata dalam bahasa Arab. Fahimtum? Ista'adadtum? Berdasarkan penjelasan dari pemaparan materi dari video ini, kalian dapat menyimpulkan bahwa sebuah perasaan sedih, bahagia itu termasuk apa? Isim. Kemudian cinta apa? Isim. Isim. Jadi kayak perasaan sedih, galau. Kalau galau itu termasuk isim, fi'il atau haraf? Isim. Kemudian kalau kata kerja itu masuknya ke fi'il. Contoh, minum, fi'il atau haraf atau isim? Fi'il. Kalau ke sekolah, harap sama isim. Betul. Pak, kenapa sih kita perlu belajar mengenai taksim wal kalimat? Kenapa sih kita perlu tahu apa itu namanya isim atau fi'il atau mengklasifikasikan lainnya? Karena yang pertama, seluruh kalimat dalam bahasa Arab tersusun dari kata-kata. Jadi semua kata dalam bahasa Arab itu tersusun dari sebuah kata-kata, yang mana sebuah kata-kata susunan kalimat tersebut itu terdiri dari 3, yaitu ada isim, fi'il, dan haraf. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan memahami jenis kata, kita akan lebih mudah memahami struktur kalimat. Jadi kita akan mudah memahami struktur kalimatnya itu, apakah jumlah yang diawali dengan isim disebut jumlah apa? Ismiyah. Kalau diawali dengan fi'il, jumlah fi'iliyah. Ini merupakan jumlah apa? Jumlah ismiyah atau fi'iliyah? Betul, jumlah ismiyah. Ciri dari jumlah ismiyah yang mana? Yang mana? Ada alif
alif lam. Ini merupakan ciri dari jumlah ismiyah. Kabiratun wa jamilatun ini apa? Jadi iya betul. Jadi khobar. Huruf wa di sini jadi huruf a. Ataf. Iya betul. Tepuk tangan buat semuanya. Nah, sekarang Bapak akan membagi kelompok. Kalau Bapak menyimpulkan ada 3 kelompok di kelas ini. Yang pertama adalah kelompok firqah A. Dalam kelompok firqah A ini terdapat 5 orang. Di sini ada yang perlu dikerjakan, langkah-langkahnya sudah ada. Berdasarkan hasil tes diagnostik, kelompok A ini masih dalam tahap perlu bimbingan. Kemudian dalam firqah B atau firqah Ats-Tsani, yakni kelompok mutawasit. Kelompok mutawasit adalah kelompok pertengahan. Jadi, kemudian yang terakhir adalah kelompok firqah Ats-Tsalis atau kelompok dengan tingkat kemahiran yang cukup. Seperti itu. Di sini Bapak membedakan soal antara kelompok A, B, serta C sesuai dengan tingkat kemampuan yang telah kita laksanakan pada minggu lalu. Bapak akan membagikan LKPD terlebih dahulu. Ini kalian kerjakan secara berkelompok, bukan masing-masing. Kalian bisa bekerja sama, saling membantu, dan diskusi mengenai jawaban-jawabannya. Ini silakan dikerjakan. Mbak, ada kata kelompok 1 ini. Kalau yang butuh pertanyaan, kalian boleh menanyakan ke Bapak. Kalau perlu bimbingan sama arahan, kalau belum dipahami. Contohnya di sini adalah ada kata ini, kemudian dimasukkan di sini. Kemudian kelompok katanya seperti apa? Ada isim, ada fiil, ada huruf. Itu aja. Jadi kalian cuma ini disimpan di sini. Kemudian kelompok katanya seperti apa? Gitu aja. Paham? Paham. Kalau ada yang ditanyakan boleh. Kelompok 2, apakah sudah paham? Nanti kelompok katanya ini dipisahkan, contohnya seperti halaman 1, cirinya silakan kelompok 3, ada yang ditanyakan mengenai pembelajaran? Iya betul. Jadi kalian di sini itu adalah kalimat jumlahnya itu apa? Misalkan ambil aja satu kata, misalkan di sini mau ngambil itu kelompok katanya, di sini ditulis kalimatnya apa? Baikun, di sininya isim, ciri dari isimnya tanwin, terjemahnya adalah rumah. Jadi bukan full satu paragraf seperti ini, cuma dipilih hanya 5 kata, cuma mencakup isim, fiil, haraf. Ayo Bapak sambil menilai ke kelompok kalian, kekompakannya mengerjakannya juga. Kelompok 2 kholas ulama. Kholas. Kelompok wahid kholas ulama. Kholas. Kelompok 3 firqah tsalis kholas ulama. Kholas. Nah, untuk sekarang kita akan mempresentasikan dari hasil diskusi kemudian kelompoknya masing-masing. Nah, untuk presentasi Bapak pengen semua ke depan untuk presentasi diawali dari firqah al-awwal. Firqah al-awwal taqaddam ilal amam. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نحن من في الربيع الأول مع صاحبه اسمها أبريل. Sebentar, Qolibatun, coba perhatikan teman-teman semua. Ini adalah dari pembahasan kelompok 1. Kata yang pertama apa? Qolibatun. Qolibatun jenis katanya apa? Isim. Betul atau salah? Qolibatun isim, betul atau salah? Betul. 2. Hal itu apa kelompok katanya? Harap. Betul. Yang ketiga, fi'il. Betul. Silakan, dari pemaparan kelompok 1 ini ada yang tanggapan mengenai apa yang telah disampaikan. Kelompok 2 ataupun 3, silakan acungkan tangan kalau ada yang mau memberi tanggapan. Silakan, ada tanggapan dari nomor 2. Penjelasan yang disampaikan oleh kelompok 1 sudah cukup baik. Namun di sini ada yang perlu saya tanyakan terkait nomor 4, bahwa Anda menyebutkan kalimat masjidun adalah berupa fi'il. Sepemahaman saya, kata tersebut masuk ke dalam kelompok isim karena mempunyai ciri tanda. Mungkin kelompok 1 tadi mungkin ya dalam masjidun itu merupakan tandanya adalah kelompok katanya adalah isim, bukan fi'il seperti itu. Jadi nanti biar kedepannya diperbaiki dulu. Tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih. Dahaba Ahmad ila masjid. Jenis kalimatnya jumlah ismiyah. Kelompok katanya dahaba fi'il, Ahmad isim, ila harap al masjid isim. Karena ada alif lam. Ya, dari kelompok 3, Al-Firqah Asal. Silakan mau memberi tanggapannya. Setelah mendengarkan pemaparan atau penjelasan yang disampaikan oleh kelompok 2 sudah cukup baik. Namun ada hal yang ingin saya tanyakan terkait soal dan jawaban pada nomor 3. Bisa ditulis di papan tulis. Tolong jelaskan kelompok kata pada kalimat itu dan cirinya apa saja. Nomor berapa? 3. Nomor 3 yang Dahaba Ahmad ila madrasati. Sebentar Bapak nyari spidol dulu. Dahaba Ahmadu ilal madrasati. Nah, katanya tanggapannya sudah jelas, cuma pengen dijelaskan kembali itu jumlahnya apa. Setelah dengarkan pemaparan dari kelompok 1, 2, 3 mengenai taksimul kalimat, bahwa dijelaskan kelompok kata terbagi menjadi 3, ada isim, fi'il, dan sekarang ke selanjutnya yaitu adalah Bapak mau ice breaking. Amama, waro'a, pokok, tahta, pokok, amama. Nanti yang pelan ke depan ya. Pokok, tahta, pokok, waro'a, amama, pokok, tahta. Iya. Refleksi ini coba kalian bisa perhatikan materi yang sudah Anda pelajari pada hari ini. Bapak pengen tanya ke kelompok 1 dulu. Materi apa yang kita pelajari hari ini mengenai pembelajaran bahasa Arab ini?
isim. Isim artinya apa? Apa? Iya betul, kata benda. Materi apa saja yang dipelajari hari ini? Pembagian kalimat. Betul, pembagian kalimat ada berapa dalam bahasa Arab? Ada 3. Apa yang Anda rasakan selama proses pembelajaran? Hah? Gimana? Seru. Terus apa lagi? Menyenangkan. Kemudian, ya kan? Apa? Gampang dipahami. Kemudian, Mega atau siapa? Gampang dipahami, menyenangkan. Kalian bisa berpartisipasi tidak? Bisa. Kemudian yang terakhir adalah kita melakukan proses. Silakan, itu hanya beberapa soal kalian bisa kerjakan setelah memahami lebih cepat mungkin. Waktunya 3 menit lagi. Kalau yang udah selesai boleh acungkan tangan, nanti Bapak ambil ke sana. Yang boleh acungkan tangannya udah selesai. Udah? Kesimpulan. Kita udah ke kesimpulan. Kesimpulan hari ini kita belajar mengenai pembagian kalimat dalam bahasa Arab. Ada 3. Yang pertama ada isi kata benda, kemudian ada fiil kata kerja, kemudian yang terakhir ada arab selain kata benda dan kata kerja. Nanti hasil post test dan pretest Bapak periksa, kemudian kalau yang udah sesuai dengan tuntas nanti melanjutkan ke materi setelahnya, kemudian yang belum ada remedial terlebih dahulu. Ada yang ditanyakan? Pembelajaran minggu depan kita akan belajar ini apa? Menganalisis tentang klasifikasi dari isim. Jadi isim itu terbagi menjadi berapa, kemudian apa aja kita akan dipelajari minggu depan. Mari pembelajaran dari awal sampai akhir kita telah selesai sampai di sini. Mudah-mudahan pada minggu depan kita dapat bertemu lagi di pembahasan materi yang baru. Ya, kita berdoa dulu dengan membacakan surah apa yang biasanya? Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.